Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian masih tetap eksis belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Marilah kita belajar matematika ini dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang materi bilangan pecahan. Boleh kita siapkan yang akan dicatat, silakan sediakan alat tulisnya. Selanjutnya akan yang Ibu sampaikan tentang bilangan pecahan. Waktu kalian di kelas SD kita belajar pecahan. Masih ingat artinya pecahan? Ayo, masih ingat? Ingat? Nah, berarti perbandingan atau disebut A berbanding B. Ibu akan sampaikan kompetensi dasar. Urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Indikator yang akan disampaikan pada pembelajaran ini, kalian harus mengenal bilangan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Selanjutnya, menyelesaikan proyek permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan membandingkan beberapa bilangan pecahan. Materi yang akan disampaikan sekarang berarti masalah pecahan. Pertama, mengenal bentuk dan jenis pecahan. Pengertian pecahan, waktu di SD juga udah kita mengenal, pecahan adalah pembagian antara bilangan A dengan bilangan B. Secara umum, bentuk pecahan adalah A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Perhatikan bilangan-bilangan berikut: 1/2, 2/4, 2/5, 1, 1/2, 2, 2/5, 9/8, 0,5, 1,25, dan 3. Macam-macam bilangan pecahan dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan. Pertama, pecahan sejati. Pecahan sejati, pecahan biasa yang pembilangnya bilangan pecahan yang penyebutnya 100, maka disebut persen. Contohnya 2/100, ditulisnya 2%. Bilangan pecahan yang penyebutnya 1000 disebut per mil. Contohnya 2/1000, sama dengan 2 per mil. Jadi 2 per mil itu di atasnya 0, garis miring, nolnya 2. Pecahan tidak sejati, pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Pada bilangan di atas yang merupakan pecahan tidak sejati adalah 9/8. Yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Pada kumpulan bilangan di atas yang merupakan pecahan campuran adalah 1, 1/2, dan 2, 2/5. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara 1, 1/2 sama dengan 1 kali 2 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 1 kali 2, 2 tambah 1 berarti 3/2. 4. Bilangan desimal. Bilangan yang tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada kumpulan bilangan di atas yang merupakan bilangan desimal adalah 0,5, 1,25. Pecahan dapat pula diperoleh dengan membandingkan sebagian dari suatu keseluruhan.
Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati contoh berikut. Nomor 1, peserta didik dari suatu kelas sebanyak 32 orang. Peserta didik perempuan ada 12 orang. Maka perbandingan banyaknya peserta didik perempuan terhadap banyaknya seluruh siswa adalah, yuk kita jawab sama-sama. Berarti perbandingan perempuan terhadap seluruhnya adalah 12 dari 32 dengan ditulis 12.2 32 atau 12/32. Nomor 2, ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup dengan bilangan bulat saja. Seperti pada permasalahan berikut, bagaimanakah menyatakan banyak kue yang tersisa pada gambar berikut? Ya, kita lihat gambarnya. Maka kita jawab pada gambar, kue dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Bagian yang tersisa adalah 5 bagian. Sehingga banyak kue adalah 5 dari 6 bagian. Berarti bagaimana menulisnya? Ditulis 5/6 bagian. Bentuk pecahan dapat pula ditunjukkan dengan gambar dan garis bilangan. Dengan gambar bentuk pecahan dapat digambarkan dalam bentuk bangun datar yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian arsirlah bagian pembilangnya. Contoh, gambarlah dan buatlah pada garis bilangan pecahan berikut: 1, 2/6, 2, 3/7. Ya, marilah kita lihat gambar berikut dengan jelas. Dengan gambar bentuk pecahan 2/6 dapat digambarkan sebagai berikut. Kita lebih jelasnya, kita lihat itu dengan gambar. Kalau dengan garis bilangan 2/6 digambarkan, kita lihat lebih jelasnya pada garis bilangan. Kita lebih jelas. Yang kedua, dengan gambar 3/7 bisa digambarkan dengan lingkaran. Kita lihat lebih jelasnya. Ataupun dengan gambar 3/7 digambarkan dengan diagram panah. Kita lihat lebih jelas gambarnya. A. Membandingkan dua pecahan yang sejenis. Jika dua pecahan menjadi penyebut yang sama, maka pecahan dengan pembilang yang lebih besar mempunyai nilai yang lebih besar. Contohnya, 19/20 lebih dari 18/20. Yang B. Membandingkan dua pecahan yang pembilangnya sama. Jika pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan dengan penyebut yang lebih besar akan bernilai lebih besar, atau pecahan dengan penyebut yang lebih kecil akan bernilai lebih besar. Contohnya, 1/4 kurang dari 1/3 karena 4 lebih dari 3. 5/6 lebih dari 5/9 karena 6 kurang dari 9. Contoh C. Membandingkan dua pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda. Untuk membandingkan dua pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda, kita harus mengubahnya menjadi pecahan sejenis dengan cara mencari KPK dari kedua penyebutnya. Contoh, bandingkan 9/10 dan 5/8. Berarti kita cari KPK 10 dan 8. Waktu SD mencari KPK bisa dengan diagram pohon ataupun yang kita kenal dengan metode sisir. Kita lihat gambar di samping kanan. KPK tadi 10 dan 8 dibagi 2. Bilangan prima, 10 bagi 2 5, 8 bagi 2 4. Terus lagi antara 5 dan 4 kita bagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 5. 4 bagi 2 2. Terus 5 dan 2 kita bisa dibagi 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, tulis lagi 5. 2 dibagi 2 1.
Terus 5 bagi 5 1, satunya tulis lagi. Maka KPK-nya dari 8 dan 10 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Kita hitung berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 5, hasilnya 40. Sehingga 9 per 10 sama dengan 40 dibagi 10 dikali 8 sama dengan 40. 40 kali 10 4 kali 9 berarti 36 dibagi per 40. 5 per 8 berarti 40 dibagi 8 kali 5. 40 bagi 8 berapa? 5 kali 5. Jadi 25 per 40. Karena 36 per 40 lebih dari 25 per 40, maka 9 per 10 lebih dari 5 per 8. Selain cara di atas, kita juga dapat membandingkan dua pecahan dengan menggunakan metode perkalian silang. Bandingkan yang pertama 2 per 5 dan 4 per 11. Terus nomor 2-nya 3 per 8 dan 5 per 12. Yang pertama kita mempunyai pecahan 2 per 5 dan 4 per 11. Dengan perkalian silang didapat 2 per kali 11 sama dengan 22. Dan 5 kali 40 sama dengan 20. Karena 22 lebih dari 20, maka 2 per 5 lebih dari 4 per 11. 2. Kita mempunyai pecahan 3 per 8 dan 5 per 12. Dengan perkalian silang didapat 3 per 8, 5 per 12. Berarti 3 kali 12 sama dengan 36. Dan 5 kali 8 sama dengan 40. Karena 36 kurang dari 40, maka 3 per 8 kurang dari 5 per 12. Perhatikan contoh bagaimana cara membandingkan dua pecahan yang cukup besar. Perhatikan contoh berikut. Bilangan manakah yang lebih besar antara 2016 per 2017 dengan 2018 per 2019? Jawabnya, untuk membandingkan pecahan yang cukup besar, cara dikalikan silang agar kurang efektif karena penyebutnya kedua bilangan cukup besar. Maka untuk membandingkan bilangan yang tersebut, perhatikan pola berikut. 1 per 2 kurang 3 per 4. Karena 1 kali 4 sama dengan 4. Dan 2 kali 3 sama dengan 6. 2 per 3 kurang dari 4 per 5. Karena 2 kali 5 sama dengan 10. Dan 3 kali 4 sama dengan 12. 5 per 6 kurang 7 per 8. Karena 5 kali 8 sama dengan 40. Dan 6 kali 7 sama dengan 42. Dengan mengambil pola bilangan tersebut, yaitu bilangannya berurutan 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 dan 4, 6, 7, 8. Kita mengarah pada kesimpulan bahwa 2018 per 2019 lebih besar dari 2016 per 2. Mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan sama halnya dengan mengurutkan pada bilangan bulat, yaitu pecahan yang lebih besar berada di sebelah kanan, sedangkan pecahan yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Bagaimana cara untuk mengurutkan pecahan? Pertama, dengan cara mengubah pecahan menjadi pecahan sejenis, yaitu dicari dulu KPK-nya. Kemudian yang kedua, dengan cara mengubah ke bentuk desimal, yaitu bandingkan bilangan bulatnya mana yang lebih besar. Jika sama, bandingkan di belakang koma satu angka mana yang lebih besar.
Jika sama lagi, maka bandingkan di belakang koma 2 desimal dan seterusnya. Contoh, susunlah pecahan berikut dalam urutan naik. 4/5, 7/10, 13/15, 5/6. Yang kedua, susunlah pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. 9/8, 7/9, 2, 5, 1/3, dan 29/6. Kita jawab sama-sama. Kita perhatikan cara pertama. Karena penyebutnya tidak sama, maka dicari KPK tadi. 5, 10, 15, dan 6. Yaitu kita lihat dengan cara sisir. 5, 10, 15, 6 dibagi 2. 5, 5, 15, 3 dibagi 3 lagi. 5, 5, 5, 1 dibagi 5. 1, 1, 1, 1. Maka KPK-nya 2 kali 3 kali 5. KPK-nya 2 kali 3 kali 5 kali 5. 2 kali 3 6 kali 5 30 kali 5 sama dengan 150. Sehingga 4/5 sama dengan 150 dibagi 5. 30 kali 4 sama dengan 120. Berarti 4/5 sama dengan 120/150. 7/10 sama dengan 150 bagi 10. Berapa? 15 kali 7, 105. Berarti 7/10 sama dengan 105/150. 13/15 sama dengan 150. Demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Marilah kita sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk latihan mandirinya, Ibu akan share ke dalam Google Classroom. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.